Indonesia merupakan bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, beragam kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Mulai dari kekayaan alam, kekayaan intelektual, kekayaan budaya, dan sebagainya. Terkait dengan itu, Kelakar 45 akan membahas asal-usul, nenek moyang, bangsa Indonesia. Menurut 4 teori berikut, sebelum ke pokok pembahasan, jangan lupa. Teori pertama, ialah teori Yunan. Teori Yunan menyatakan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Karena adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Chem di Kamboja menunjukkan adanya hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan tak hanya didukung oleh para ahli dari luar negeri, termasuk juga ahli dalam negeri. Ia menyatakan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan, yang didasari oleh ada dugaan migrasi atau perpindahan dari daerah Mongol ke selatan lantaran terdesak dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 3 gelombang. Ketiga gelombang tersebut terdiri dari orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Kedua ialah teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara, disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Dasar teori Nusantara ini mencakup beberapa hal. Pertama, teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu, merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Kesimpulannya, bangsa Melayu berasal dan berkembang di Nusantara, bukan dari luar, yang berpindah ke wilayah Nusantara. Teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja dinilai merupakan suatu kebetulan. Lalu, penemuan Homo solunsis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu. Keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Dan argumen terakhir dari teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Tiga, teori out of Africa. Teori ini lebih berbeda lagi dari 2 teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat
sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dalam teori ini, disebutkan bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki akhir dari zaman glasial. Ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal, disebabkan oleh air yang masih berbentuk gletser. Pada masa itu, memungkinkan manusia menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu yang masih sederhana. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah. Kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia sampai ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki. Di wilayah Lake Mungo, ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil, yang melintasi Semenanjung Sinai kemudian ke utara, melewati Arab Levan dan jalur yang melewati Laut Merah. Teori yang keempat ialah teori Old of Taiwan. Teori Old of Taiwan ini memiliki pandangan mirip dengan teori Old of Africa. Teori Old of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar dan didasari oleh beberapa argumen. Pertama, menurut teori ini tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Masih menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Demikianlah ulasan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia.